Kalau sejarah ya, kalau sejarah sih kayaknya berapa tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 2016. 2016, oke. Waktu itu saya itu punya anak-anak yang bakat lah di kampung itu yang tidak tertampung. Jadi filosofinya adalah bagaimana mengarahkan anak ini menjadi manusia-manusia yang dia berkarakter, menjadi manusia yang hebat untuk ke depan. Jadi bukan hanya sebagai atlet aja filosofinya itu gitu. tadi. Berarti bisa dibilang itu kalau misalnya dari anggaplah Suratin itu jalurnya udah jelas ya, coach Jelas. ya. Iya, kalau Jalurnya itu kan udah jelas ya. Tapi kalau misalnya yang dari swasta ini lebih kayak menit bermainnya juga untuk menambah menit bermain mungkin ya. Apakah dia ingin menjadikan atlet atau kan supaya dia terhindar dari hal yang negatif, nggak kebanyakan gadget misalnya. Oh, iya. Salah satunya kan ada yang begitu. Benar-benar. Daripada dia main gadget, udahlah dia sulatkan aja. Ah. Jadi tergantung mindset orang tua waktu dia memasukkan tuh anak. Selamat datang di saatnya turun minum. Oke, kali ini teman-teman episode yang sangat berbeda karena bintang tamunya pada saat ini adalah pelatih-pelatih dari sekolah sepak bola, terkhususnya dari sepak bola Raja Wali Nusantara, dari Raja Wali Nusantara yang berada di Depok. Nah, mau tahu bagaimana kelanjutannya? Oke, kita akan ngobrol bersama Coach Agus dan juga Coach Iman. Oke, di sini kita akan berbincang bersama dengan Ranus. Di sini ada sekolah sepak bola Ranus yang berasal dari Depok. Ya, yang berasal dari Depok. Kebetulan juga Ranus ini dulu sempat ikut di festival di Turun Minum. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin dengan Bapak-bapak boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Saya Agus Irianto sebagai pelatih untuk usia 8 tahun sampai dengan 10 tahun. Oh, 8 tahun ya, Pak ya. Berarti benar-benar yang di bawah itu udah yang paling bawah ya, Pak ya? Paling 8 bawah. tahun. Oke. Iya. Ya, saya Iman sebagai pelatih dari usia 11 sampai 12. Oh, berarti dua-duanya sama-sama pelatih nih. Iya. Oke, Bapak Agus mungkin boleh ceritakan nggak sih sebenarnya sejarah dari Ranus ini terbentuk mulai dari kapan dan juga kenapa dibentuknya itu mungkin boleh diceritakan? Kalau untuk sejarah ya, saya kan ada di tengah-tengah, jadi Coach Iman yang Oh, Coach paling Iman. ya. Oke, boleh silakan Coach Iman. Kalau sejarah ya, kalau sejarah sih kayaknya berapa tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 2016. 2016. Oke. Waktu itu saya itu punya anak-anak yang bakat lah di kampung itu yang tidak tertampung. Oh, gitu. Waktu itu kita punya lapangan nih. Nah, di punya lapangan ini ada beberapa anak-anak yang tidak dipakai dengan SSB-nya di salah satu SSB apa yang tidak saya bisa sebutkan ya. Oke. Jadi kita ambil, kita latih. Nah, di situ barulah terbentuk namanya Raja Wali Muda. Sebelum nama Ranus ini terbentuk. Oh, berarti awal itu Raja Wali Muda. Raja Wali Muda dengan berkumpulnya pemain-pemain yang hanya bermain di kampung aja. Oh, gitu. Nah, dari situ saya daftarkan di Asosiasi PSSI Kota Depok. Namanya Raja Wali Muda dari usia 18 sampai usia 15 waktu itu kita bentuk. Nah, di situ alhamdulillah kita punya prestasi, ada beberapa anak yang masuk Porda Depok. Sampai ada yang masuk ke Persikat 99 waktu itu, hanya beberapa orang ya. Oh, ini belum Ranus namanya ya? Belum Ranus. Nah, dari situ terus berjalan. Akhirnya kita ini adalah buat mengikuti Piala Suratin waktu itu. Karena kan Depok waktu itu belum ada, kalau nggak salah PSSI Suratinnya belum jalan atau gimana waktu itu tuh, saya lupa ya. Nggak banyak. Nah, di situ kita ikutlah turnamen waktu itu. Waktu itu baru ada Suratin 13. Usia 13. Kebetulan saya melatih SSB di SSB Nusantara. Oh. Nah, ownernya Nusantara itu punya pemain 13 tahun ini. Nah, kebetulan Nusantara ini tidak di bawah naungan PSSI Kota Depok, hanya Raja Wali Muda.
yang di bawah naungan. Kita tidak punya pemain dari situlah. Disitulah terbentuknya Ranus. Kita merger dengan Nusantara. Mergernya di tahun 2019. Oh, tahun 2019. Berarti masih termasuk baru ya. 7 tahun lah, jalan 7 tahun nih 2019 pertengahan. Oke. Pertengahan itu kita bentuk, akhirnya terbentuklah nama Ranus. Oke, mungkin itu tadi sejarah dan juga latar belakang ya. Kalau misal kondisi sekarang ini Ranus sudah ada berapa siswa dan latihannya di mana? Kalau siswa alhamdulillah kita ada sekitar 100 lah. Yang aktif sih sekitar 90-an. 90-an. Dari kategori umur berapa aja, Pak? Dari umur 7 tahun, 8 tahun, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti benar-benar jenjang 1 tahun ya? Oke, dari umur 7 tahun. Oke. Nah, itu tadi untuk latar belakang sudah, juga kondisi saat ini sudah. Filosofinya sebenarnya yang membuat Ranus ini berdiri sampai saat ini itu apa, Pak? Jadi kan gini ya, ini kan booming SSB tuh setelah ada Piala Dunia tahun 90. Iya, oke. 90 itu booming SSB nih. Mereka karena booming karena euforia aja. Begitu banyak anak, begitu banyak kesempatan, mereka mendirikan SSB. Nggak ada yang mengkondisikan, nggak ada yang mengkoordinir, nggak ada. Semua masing-masing pada SSB. Jadi pada akhirnya ini dilihat. Ada yang melihatnya secara bisnis, ada yang melihatnya secara pembinaan. Yang melihatnya secara pembinaan bahwa ini adalah satu momen di mana harus ada tujuan daripada SSB itu tadi. Seiring jalannya waktu, maka PSSI membuat satu pedoman dengan adanya filosofi sepak bola Indonesia. Apa itu filosofi? Filosofi di mana yang ingin dibentuk adalah tujuan, mindset daripada terutama owner. Jadi filosofinya adalah bagaimana mengarahkan anak ini menjadi manusia-manusia yang dia berkarakter, menjadi manusia yang hebat untuk ke depan. Jadi bukan hanya sebagai atlet aja filosofinya itu tadi. Jadi bukan hanya sekedar membentuk atlet, tidak semua anak itu jadi pemain sepak bola. Itu yang perlu digarisbawahi. Oh, berarti memang Ranus itu benar-benar menganut filosofi untuk pembelajaran ya, Pak? Untuk pembelajaran dan pembinaan karakter terutama. Ujung-ujungnya menjadi attitude yang baik. Itu aja ujung-ujungnya. Nah, oke. Ini menarik nih, karena ini kan menyangkut dengan pembelajaran, ya kan? Tetapi di dalamnya itu yang namanya sekolah sepak bola, pasti nggak mau tetap ada latihan dong. Di luar dari pembelajaran secara karakter segala macam. Nah, dari segi latihan sendiri, sebenarnya Ranus ini sudah menerapkan metode latihan yang seperti apa? Selama saya ikut ya ini kan terbagi pada 3. Jadi pertama dia fun game, kedua dia pengembangan skill, yang ketiga itu nanti prestasi. Prestasi itu dengan lomba? Ya, prestasi itu artinya mereka mengejar prestasi latihannya. Ya, jadi pertama fun game itu anak 10 tahun. Dia di situ diajarkan bagaimana bergembira dengan sepak bola, bagaimana bersosialisasi dengan sepak bola, bagaimana dia menghadapi tekanan dalam sepak bola, menghadapi kekalahan, menghadapi kemenangan. Jadi fun game, mereka harus gembira, semuanya harus dilaksanakan dengan gembira. Ya, lanjut setelah dia 10 tahun dia sudah dengan bola ini sudah merasa senang, gembira, mencintai bola, maka step berikutnya adalah 10 sampai dengan 12. Itu pengembangan skill. Oh, sudah mulai pengembangan. Skill jadi karakter sudah dapat, skillnya diajarkan bagaimana bermain bola dengan skill. Misalkan shooting, dribbling, segala macam skill. Karena setiap anak itu ada 5 anak diajarkan dengan materi yang sama, itu mungkin dapatnya nggak 5-5-nya dapat. Artinya skill itu akan berbeda satu anak dengan anak yang lain. Oke. Nah, itu namanya pengembangan skill. Mungkin ada spesialisnya dia sisurnya bagus, yang ini syutingnya bagus. Itu namanya pengembangan skill. Ada yang menjadi pilihan menjadi penjaga gawang misalkan. Itu skill. Jadi pengembangan skill di sana diajarkan bagaimana dia main secara tim, sudah mulai diajarkan di sana. Ya, jadi sudah diajarkan tuh tentang taktikal, bagaimana. Nah, selanjutnya yang fase ketiga adalah prestasi. Itu biasanya dia anak usia 15 sampai dengan 18. Tapi SSB itu hanya di 13. Kenapa 13? Ini kan dia ikut suratin awal.
Nah, di situ sudah diajarkan bagaimana meraih kemenangan dengan tim. Jadi latihan sudah beda tuh. Mungkin di sini nggak ada sanksi, di sini mungkin latihan ada sanksi. Ada kompetitif di sini. Latihan mungkin di sini nggak, karena dia bentuknya fun-fun aja. Tapi ke sana dia udah mulai ada kompetitornya. Kenapa? Karena untuk menjadi tim yang 11 dia harus bersaing dengan sekian puluh anak. Oh, oke. Nah, mungkin gini, Coach Agus tadi ngajar usia berapa? Kategori apa? Saya 8 sampai Usia 8 di sampai Hanus. Tapi saya juga pernah pegang Liga 3, nggak pernah. Oh, gitu. Liga 3, Ya. Liga 4. Artinya untuk di Ranus saya pegang 8 sampai dengan 10. 10. Kalau untuk Coach Iman? Saya dari usia 11 sampai 12. 11 sampai 12. Nah, ini kan berarti kan usia dari 7 sampai 13 ya, kalau Ranu sampai 13 tahun Iya, ya. kalau Sampai SSB 13 ini kan mereka kan punya karakter yang berbeda-beda ya. Betul. Mungkin yang 8 tahun masih agak sedikit Ya. anak kecil, Fase gembira. yang fase gembira lah gitu kita bilangnya. Terus yang 13 tahun sudah menjelang remaja. Ya. Nah, ini pendekatannya ini untuk mengajarkan yang filosofi Coach Agus sebut tadi mengenai pembelajaran itu gimana, Coach? Karena kan yang namanya anak kecil kan pengennya dapat piala gitu ya. Ya kan? Itu gimana, Coach? Yang pertama itu pelatihnya dulu mesti paham. Oke. Kenapa dibutuhkan lisensi? Karena disitulah ada pembagian tugas. Pelatih berlisensi Pelatih berarti. berlisensi. Oke. Itulah dia pentingnya itu. Pentingnya lisensi adalah mereka. Kenapa? Karena mereka sudah melalui satu fase di mana di situ ada pendidikannya, di situ ada sertifikatnya kan. Apa yang diambil? Katakanlah untuk yang lisensi paling rendah D. Yang diambil adalah bagaimana mengajar latihan-latihan itu yang dia fun. Oke. Ya, bagaimana diajarkan bukan kemenangan tujuan, tapi proses. Proses. Oke. Proses bagaimana terjadi gol, bukan bagaimana gol itu angka, tapi gol itu melalui proses. Itu yang diajarkan. Jadi kalau toh prosesnya benar, tapi dia hasilnya tidak sesuai harapan, itu no problem. Yang jadi problem itu angkanya bagus tapi prosesnya jelek. Itu yang jadi problem. Di sini makanya diajarkan untuk fun game itu. Kenapa bukan kemenangan? Kemenangan itu penting, tapi harus melalui proses. Itu yang diajarkan. Jadi buahnya, oh nggak usah menang kita karena fun game. Enggak. Kemenangan tetap penting, tapi proses yang lebih penting. Jadi ada prosesnya bagaimana dia meraih kemenangan. Dengan jalannya misalkan fair play, ya kan, respect. Itu yang diajarkan. Iya. Itu salah satu yang diajarkan. Nah, ini kembali lagi mengenai cara mengajarkan karakter di sepak bola nih, Coach. Karena kita pernah podcast dengan Om Simon Tamata. Om Simon itu paling nggak suka kalau misalnya ada orang tua masuk ke lapangan saat pertandingan. Nah, bagaimana caranya? Karena anak-anak ini kan dididik di rumah ya. Iya. Kalau misalnya di SSB ya paling berapa hari gitu dalam seminggu ya. Kalau misalnya dididik dengan orang tua yang sudah pengennya menang, pengennya juara. Nah, ini dari Ranu sendiri, dari pelatih-pelatih di Ranu sendiri, gimana cara menyikapi karena perbedaannya ya berarti ya. Iya. Secara filosofi kan kita pengennya pembelajaran, proses ya kan. Tapi dari orang tua sendiri pengennya juara. Nah, itu gimana cara menanggapinya? Jadi Kalau gini, ada orang tua gitu? tadi pertama kan dari segi pelatihnya. Pelatihnya harus paham tuh. Iya. Terutama karakter anak. Karakter anak itu di bawah 10 nggak mungkin dia disuruh fokus konsentrasi. Karena dia senang bermain. Bermain, oke. Nggak mungkin kita jangan fokus, nggak mungkin itu. Ya. Tuh, jadi dari si pelatihnya sendiri. Kedua, itu orang tua. Orang tua. Karena SP itu melibatkan orang tua, owner juga termasuk. Ya, dia ada 3 di situ. Pelatih, owner, dan orang tua. Biasanya yang 2 ini maunya menang. Baik owner maupun orang tua maunya menang. Ya, kenapa prestis buat dia kan? Tapi buat pelatih enggak. Kalau buat pelatih kembali kepada tujuan. Tujuan daripada anak usia dini tadi, pembinaan. Oleh karena itu, kalau di saya melakukannya adalah sebelum kita melakukan pertandingan apapun, kita kumpulin orang tuanya. Oh, gitu. Kita kasih edukasi. Edukasi sehingga dia boleh mensupport, tapi support itu bukan berupa instruksi. Karena anak itu hanya satu instruksi dilakukan pelatih. Oke. Yang lain nggak boleh ada instruksi. Karena anak pun kita tekankan, kamu hanya dengar suara saya, jangan dengar suara yang lain. Oke. Jadi itu preventif. Kalau itu nggak bisa juga, kita kumpulkan, kita kasih edukasi orang tua. Itu nggak ada jalan lain. Karena itu alamiah, orang tua pengen anaknya tampil terbaik, pengen anaknya menang, itu pasti. Nggak mungkin nggak ada orang tua. Ya, karena kita juga mungkin nanti
kayak coach ini mungkin sebagai orang tua kalau misalnya anaknya juara juga pasti senang gitu kan ya mungkin ya. Kita juga nggak bisa mungkiri itu sebenarnya. Cuma pendekatan gimana? Mungkin coach Iman ada ini nggak? Ada cara pendekatan nih sama orang tua nih? Kalau saya sih pendekatan ke orang tua, saya bilang ke mereka di usia dini ini janganlah kita cari juara, tapi lihat perkembangan anak masing-masing. Selama coach Iman sudah melatih, apakah orang tuanya mendengarkan atau masih ada aja yang Tapi masih ada aja masih ya. ada. Malah ada dua pemain. Hmm. Jadi gini, ini ada satu pemain dia. Jadi setiap dia pegang bola, itu dia nengok orang tua, nengok pelatih, nengok orang tua, nengok pelatih. Jadi dia ngeblank dia. Ada yang kayak begitu. Cuman saya sering tegasin ke orang tua dan anaknya. Ketika di rumah kalian dengarkan orang tua, ketika di lapangan ya kalian dengarkan pelatih. Itu. Ada lagi satu kiper. Kalau ini dia sama begitu juga. Cuman yang anehnya lagi orang tua ini nggak ambisi anaknya tuh harus bertanding. Kadang kalau pertandingannya udah sistem gugur, orang tua gini, coach, kalau bisa anak saya cadangin aja, jangan main. Ada yang gitu. Ya macam-macam lah kalau orang tua tuh nggak ada yang ambisi, ada yang enggak. Tapi ada yang ambisinya ada sampai menggebu-gebu. Ada kayak yang kemarin, cuman saya nggak bisa. Nggak usah disebut ya kalau itu ya. Iya. Nah oke. Ada yang menggebu-gebu. Itu mungkin kita sudah berbicara ke tahap pembinaan karakter dari filosofi juga dari Ranus juga bagaimana caranya untuk berhubungan juga dengan orang tua dan juga ternyata saya juga baru tahu owner juga ternyata punya sifat kayak gitu juga ya. Ambisius. Ya mungkin karena ya mereka tuh pengen supaya terkenal gitu ya mungkin ya karena juara gitu ya. Kenapa saya bertahan di Ranus? Pertama, owner kita tidak punya anaknya bermain bola, tapi dia berani support lah. Gitu. Terus udah gitu dia nggak ambisi harus juara. Gitu. Kalau di tempat lain kan ada yang ambisi pengen juara nih owner nih, dia nggak paham sepak bola, akhirnya dia ambil sana yang bagus-bagus, dia buka seleksi dan segala macam dengan biaya gratis ya. Itu kan banyak sebenarnya. Cuman ya kalau kita nggak seperti itulah, kita manfaatkan siswa yang ada. Kalah menang ya nomor sekian lah, dan owner juga nggak menuntut harus juara. Berarti untuk Ranus sendiri ownernya juga sangat mensupport ya. Iya. Nah kembali lagi walaupun owner mensupport tetap aja pasti ada kendala dong Ranus dalam mengikuti sebuah turnamen. Biasanya biasanya yang udah berjalan ini apa kendalanya dari Ranus sendiri kalau misalnya pengen mengikuti sebuah turnamen? Apakah ada keharusan dari orang tua atau keinginan dari pelatih atau dari owner sendiri menjadi sebuah kendala? Harus yang begini nih, harus yang gini nih, atau ada kendala lain? Coach Agus? Kalau SSB itu kan dibagi dua ya, ada yang one day, ada yang festival. ya kan, festival one day. one day. Nah, itu nanti kita kasih pilihan. Kendalanya biasanya konsisten. Konsisten orang tua. Anak yang mau, orang tuanya nggak konsisten. Kenapa? Karena mungkin dia lebih ada jadwal yang lain misalkan. Ya kan, itu konsisten. Itu kalau untuk one day? Untuk one day maupun untuk yang liga sama aja. Sama aja. Justru liga itu bahkan lebih punya potensi untuk itu tadi. Kenapa? Dia jangka panjang kan, minimal 3 bulan kan. Minimal dia 10 kali main. Ada yang lebih dari 10 kali main. Nah, itu kan perlu konsisten. Pertama konsisten untuk datang, kedua konsisten untuk latihan. Itu aja sih kendalanya. Dan semua kan dikembalikan kepada tujuan awal dari orang tua itu anaknya masuk SSB supaya apa? Apakah dia ingin menjadikan atlet atau kan supaya dia terhindar dari hal yang negatif, nggak kebanyakan gadget misalnya. Salah satunya kan ada yang begitu. Benar-benar. Daripada demen gadget, udahlah dia latihan aja. Jadi tergantung mindset orang tua waktu dia memasukkan tuh anak. Ada juga kemauan anak, orang tua semua nggak mau. Anaknya kan mau banget main, dia maksa-maksa bahkan memaksa gitu. Itu ada. Jadi tergantung tujuan awal dari dia masuk SSB itu. Nah pelatih harus tahu tuh latar belakang apa tuh. Jadi ini potensi bisa nggak diikutkan? Oh ini nggak bisa. Oh ini bisa. Artinya kan nanti kan kalau one day banyak pilihannya tuh. Kelas-kelasnya juga banyak. Ada yang katanya kelas dari ratusan ribu sampai jutaan kan ada. Nah kita harus pilih-pilih itu karena kaitan dengan biaya. Yang kedua jarak. Jarak. Misalkan yang ketiga lapangannya. Lapangan kampung apa lapangan apa stadion. Itu explore-nya akan beda tuh kalau kita main stadion dengan yang lapangan yang bukan stadion. Oh itu lebih
euforia Pengaruh orang terhadap tua, supporter ya. jelas gitu. Jadi itu Kayak kemarin. aspek itu harus Iya. diperhitungkan juga. Oke. Jadi yang kedua, yang terakhir baru panitia siapa? Oke. Iya. Timbal nggak dia? Dia percaya nggak? Hmm. Itu aja sih. Apalagi yang sudah menyangkut hadiah uang. Oke, itu udah Nah, ini itu banget ya, udah itu serius banget. banyak lah kalau itu hal-hal yang baik. Tapi kalau intinya mah, kalau kita SSB seharusnya fun game aja, One game aja gitu. fun game aja udah. Oke, balik lagi. Tadi menarik nih, Coach Agus bilang kalau misalnya ada masalah inkonsisten, Ya, baik itu dari orang tua atau dari anak gitu ya, untuk mengikuti sebuah kompetisi. Nah, dari SSB Ranu sendiri, apakah ada, kita nggak mau bilangnya hukuman ya, tapi lebih ke kayak konsekuensi. Karena kan balik lagi, Coach Agus tadi bilang kita bakalan gunakan filosofi itu mendidik karakter. Ya. Karena kan yang mendidik karakter juga ada konsekuensinya kalau misalnya anak ini berbuat yang tidak sesuai gitu kan. Kalau dari Ranu sendiri ada nggak sih konsekuensi kayak gitu ke anak? Kita sebutnya konsekuensi lah, jangan hukuman lah ya. Kayaknya nggak ini banget. iya pasti ada. Ah. Misalkan dia untuk event berikutnya dia nggak diikutkan, Nggak dikit. Oh gitu. pasti Kalau ada. gitu nanti orang tua gimana nih Kan tanggapannya? makanya kita kasih penjelasan dulu. Oke. Kenapa kan harus ada kenapanya? Nggak mungkin akibat nggak ada sebab kan. Artinya kita jabarkan dulu. Tapi ada juga yang langsung keluar juga ada. Oh gitu, kayak tahu diri gitu ya? Iya, dia langsung keluar atau dia membentuk SSB lain juga ada. Oh gitu. Banyak yang begitu kok. Oh, Yang gitu. penting punya duit. Ini curhat kayaknya, nih curhat kayaknya. Enggak, ini kenyataan di lapangan loh. Jadi anak-anak itu dia merasa pandangan pelatih dengan pandangan orang tua beda. Oke. Ya, mungkin orang tua dengan kasih sayangnya, dengan macam-macam betul. memandangnya kan berlebih. Betul. Mungkin objektifnya agak kurang. Tapi Ya. pelatih melihat anak itu bagaimana dia di lapangan, bagaimana kemampuan dia, bagaimana kondisi dia hari ini. Mungkin lagi nggak fit, makanya dia nggak diturunkan. Kan bisa aja anak itu nggak fit, tapi dia bilang, saya siap. Ternyata nggak fit. Artinya kan itu pandangan-pandangan berbeda ini kadang-kadang itu menimbulkan, apa ya, menimbulkan semacam antara orang tua dengan pelatih lah. Banyak sih. Tuh, gitu. banyak Banyak gitu. kayak gitu. Banyak kayak gitu. Terutama apalagi owner yang punya anaknya di situ lagi. Udah sulit itu. Udah gitu kemampuannya kita tahu di bawah, tapi dia anaknya pengen main, kita nggak mainkan, kita perlu poin, itu semua salah di situ. Dan hampir semua owner itu pasti punya anak. Oke. Kebetulan harus nggak ada. Di Ranus nggak ada kebetulan. Anaknya ada, cuman nggak hobi, belum hobi bola. Oh gitu. Enggak hobi atau belum hobi nih? Kayaknya enggak ada kayaknya. Ada nggak hobi, beda anaknya. Oh gitu. Soalnya kena panas saya takut. Nah oke. Kita beralih ke kualitas liga nih. Tadi kan kita udah ngebahas tentang karakter pembinaan Ya. di Ranus sendiri. Nah sekarang dari pandangan seorang pelatih, kualitas liga yang sudah dimainkan oleh Ranus selama ini, terkhususnya di Depok mungkin ya? Atau udah pernah keluar kota juga? Pernah ya mungkin ya? Suratin itu. Paling Suratin. Suratin kita mewakili Depok. Nah, saya mau bertanya mengenai kualitas yang sudah berjalan sekarang ini mengenai liga atau itu festival yang sudah diikuti. Apakah sudah sebenarnya sudah yang diinginkan oleh seorang pelatih ataukah masih ada aja nih liga-liga yang nakal atau festival-festival yang nakal atau seperti apa? Coach Imam dulu boleh bilang. Maksudnya yang nakal kayak gimana? Enggak liga, Kita liga nggak tahu resmi apa liga swasta gitu. Ya seluruh liga lah karena kan ini kan untuk mendidik anak juga kan. Karena akan beda nih. Oh gitu. Beda. Beda. Kalau liga yang di arti yang dia PSSI turunannya itu dia mereka semua ada bank datanya mereka melalui sistem namanya siap. Siap. Oh siap, kartu siap. Ya, oke. jadi dia jadi anak misalkan kan dari 13 tahun Suratin. Dia akan ada di bank data terus sampai dengan dia Jenjang senior. jenjang seniornya karena itu untuk bank data timnas. Apakah dia berkembang? Nah, tapi kalau liga-liga swasta enggak. Swasta enggak. Dan kalau ini kan ujungnya jelas nih, ujungnya adalah timnas. Ya. Timnas. Dan selain timnas mungkin Liga 1, Liga 2 akan mantau dia perkembangannya. Makanya dia punya namanya EVA, Elite Pro Academy. Elite Pro Academy itu yang punya hanya Liga 1. Liga 1 ya. Nah, dia akan mengambil pemain dari mana? Yaitu dari yang tadi. Dari yang dia Kompetisi- tersebar kompetisi. di mana-mana itu tadi. Hmm. Ya kan? Nah, itu akan beda. Kalau di sana otomatis sanksinya dari federasi kan. Oke. Misalkan kartu merah, kartu kuning segala macam dari sana itu. Tapi kalau di sini kan enggak. Kalau di swasta. Kalau di swasta enggak. Swasta itu dia punya aturan sendiri. Secara umum memang mengacu aturan pertandingan ke FIFA. FIFA, Tapi oke. di aturan
yang dia buat sendiri. Misalkan gini, dalam 30 menit itu pemain harus main semua, misalkan ganti, kalau nggak dikurangin poin. Itu kan nggak ada di sana. Misalkan dia main nih, anak 20 atau 18 yang terdaftar kan, dia harus main semua tuh. Nggak boleh, nggak ada. Minimal mainnya juga ada, misalnya 15 menit minimal. Oh iya. Oke. Nah, itu kan ada. Nah, yang saksikan mereka. Oke, ini tanpa membeda-bedakan mungkin ya. Takutnya juga nggak enak sama yang liga lainnya. Tanpa membeda-bedakan dari yang Coach Agus tadi bilang. Overall, secara keseluruhan, apakah liga grassroots yang ada di Indonesia, baik itu liga ataupun festival, sudah sesuai dengan keinginan? Ini dari kacamata seorang pelatih lah. Iya. Sudah sesuai atau nggak untuk membentuk sebuah karakter itu? Kalau saya melihatnya belum ideal. Karena? Pertama, SDM-nya, tentang pelatih nggak semua sama tentang memandang filosofi sepak bola Indonesia tadi. Oke. Semua nggak punya standar yang sama tentang pembinaan usia dini. Oke. Satu itu. Yang kedua, owner. Owner itu tidak semua itu pure ke pembinaan. Tapi dia ada yang lain-lain lah di luar tujuan pembinaan itu tadi. Yang ketiga, orang tua. Orang itu pengennya anak itu cepat nongol, cepat punya prestasi, cepat dikenal. Itu aja sih kendalanya, itu aja. Jadi belum ideal. Kalau dari segi dari segi pembinaan juga belum sama antara satu SSB dengan SSB yang lain, standarnya gitu, ya, benar-benar. belum sama. Baik standar, fasilitas itu belum sama. Kenapa? Karena belum ada mengatur SSB ini. Sebenarnya SSB yang betul-betul SSB kayak apa sih? Belum ada nih aturannya nih. Oh, itu kembali ke federasi? Iya, federasi. balik ke federasi. Oke. Berarti bisa dibilang itu kalau misalnya dari anggaplah Suratin itu jalurnya udah jelas ya, Coach ya? Iya, Jalurnya udah jelas ya. Tapi kalau misalnya yang dari swasta ini lebih kayak menit bermainnya juga untuk menambah menit bermain mungkin ya? Iya. Kalau untuk dari SSB sendiri ya. Nah, sekarang mungkin balik lagi nih tadi Coach Agus sudah menyampaikan sebuah aspirasi dari Coach Agus pribadi untuk federasi mengenai pembinaan usia dini. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak, Coach? Kira-kira untuk federasi mengenai usia dini itu apa kurangnya atau enaknya seperti apa pembinaan usia dini atau kompetisi yang ada di Indonesia terutama? Yang pertama ya, ngikutin lisensi itu mahal. Oke, lisensi. Lisensi itu pelatihan mahal ya? untuk pelatihan ya. Iya. Mahal biaya. Yang kedua, kompetisi itu belum berjalan secara normal. Artinya yang berjalan itu hanya Liga 1 yang normal. Liga 2, Liga 3, Liga 4 itu baru akan. Artinya kalau toh ada mereka pemain itu bukan hasil binaan dari bawah. Oke. Artinya gini, sebenarnya kan ada Suratin, mungkin nanti diganti di Liga 4 mungkin ya. Iya. Nah, harusnya kan di Liga 4 itu bawahnya kan klub amatir kan. Klub amatir mungkin bawahnya yang dia punya SSB. Nah, ini yang belum berjalan artinya kompetisi di level bawah itu belum berjalan secara ideal. Pertama, satu biaya, kedua SDM. Padahal sudah ada Inpres nomor 3 tahun 2019 kalau saya nggak salah itu tentang percepatan sepak bola, prestasi sepak bola Indonesia. Itu jelas di situ diatur bagaimana kewajiban Menteri A, Menteri B sampai dengan wali kota. Itu diatur kewajiban. Sebagian itu hanya tentang sarana. Sarana dan prasarana. Yang kedua, baru-baru ini ada statuta PSSI tahun 2025. Ini kayaknya sudah mengatur tentang SSB itu. Mengatur tentang kompetisi. Nah, ini mudah-mudahan jalan. Amin. Ya, mudah-mudahan jalan. Kalau ini nggak jalan, maka swasta lagi yang jalan. Kenapa? Karena selama ini, katakanlah untuk yang PSSI 17, mereka mengambil pemain dari mana? Bukan dari hasil kompetisi. Kompetisinya nggak ada. Iya, betul. Dari EPA pun ya tidak sejalan idealnya kompetisi. Hanya rekomendasi. Belum lagi belum ada EPA karena juga pernah ada yang bilang harus bayar gitu kan. Ya kan itu tadi kendala. Kendala biaya. Kendala. Artinya kompetisi di level 15-17 yang berjalan nggak ada. Mudah-mudahan dengan ada statuta ini, saya baca seperti itu memang ada di situ tentang SSB.
Ya, artinya mungkin mudah-mudahan jalan karena di situ sebut Liga 4, ada Liga 4, mungkin Liga 5 mungkin di situ nanti ada. Kayaknya ada Liga 5 itu di statuta. Ya mudah-mudahan ini jalan, tapi ini kan belum ada juklaknya. Ya. Belum ada peraturan untuk ke bawahnya detailnya kayak apa. Tapi mudah-mudahan ini jalan itu aja. Ya. Mudah-mudahan PSSI dengar. Mudah-mudahan ya, Coach, Mas dengar. Dari Coach Iman mungkin ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, kayaknya cukup. Cukup, udah detail cukup, banget oke. kayaknya. Detail banget. Oke, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita, Coach, karena mungkin waktunya juga sudah mau berbuka juga ya. Oke, baik, pemirsa saatnya turun minum. Sekian dulu episode turun minum kali ini bersama dengan sekolah sepak bola dari Depok, Ranus FC. Ranus FC ya sebutnya? Raja Wali Nusantara. Raja Wali Nusantara. Oke, Raja Wali Nusantara. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan sekolah sepak bola yang lain. Sampai bertemu di saatnya turun minum berikutnya.